warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, yaitu Nova Anggraini Putri Widayanti dengan NIM I1A219042 dan rekan saya Berry Nopriansa. Kemudian saya Rima Mutiara dengan NIM I1A2190030 dan saya sendiri Novisa Fitri dengan NIM I1A2190018. Baiklah teman-teman, kami di sini akan membahas materi tentang bilingualisme dan multilingualisme. Mari kita sama-sama menyimak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Novisa Fitri, NIM I1A2190018. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bilingualisme dengan rekan saya yang selanjutnya itu Rima Mutiara. Yang pertama, istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedwibahasaan. Secara harfiah, bilingualisme adalah berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Definisi bilingualisme menurut para ahli. Yang pertama ada Bloomfield pada tahun 1933 halaman 56 yang mengatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Menurutnya, seseorang disebut bilingual apabila dapat menggunakan bahasa pertama dan bahasa kedua dengan derajat yang sama baiknya. Kemudian yang kedua ada menurut Fishman pada tahun 1975 halaman 73 yang mengatakan bahwa bilingualisme secara sosiolinguistik diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Nah, dari definisi yang sudah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa bilingualisme adalah penggunaan seseorang terhadap dua bahasa atau lebih, bukan bahasa ibu, dengan sama baiknya. Bilingualisme terjadi pada penutur yang telah menguasai bahasa pertama, kemudian ia juga mampu berkomunikasi dengan bahasa kedua secara bergantian. Orang yang bisa menggunakan kedua bahasa itu disebut orang yang bilingual. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan dwibahasawan. Sedangkan kemampuannya untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Bilingualisme dan bilingualitas. Jika kita perhatikan hubungan logika antara bilingualisme dan bilingualitas, maka akan dimengerti bahwa tidak semua yang memiliki bilingualitas akan mempraktikkan bilingualisme dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab hal ini tergantung pada situasi kebahasaan di lingkungannya. Namun, dapat pula kita pahami bahwa seseorang tidak akan dapat mempraktikkan bilingualisme tanpa memiliki bilingualitas. Singkatnya, bilingualisme berimplikasi pada bilingualitas. Baiklah, saya Rima Mutiara dengan NIM I1A2190030 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Novisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, cara pemerolehan, dan kelebihan serta kekurangan bilingualisme. Yang pertama, mengenai latar belakang yang mendorong terjadinya bilingualisme adalah karena adanya kontak bahasa di dalam otak. Kontak bahasa tersebut terjadi karena perpindahan penduduk, politik, ekonomi, agama, dan bencana alam, sehingga terjadi kontak dengan bahasa penutur lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bilingualisme yang ada di Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia telah menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya masing-masing dan bahasa Indonesia yang kita pelajari ketika kita memasuki jenjang pendidikan formal. Yang ketiga, kita akan membahas berdasarkan cara pemerolehannya. Reonal pada tahun 1991 membagi bilingualisme atas dua macam. Yang pertama, pemerolehan bahasa secara serempak pada usia dini dan dalam konteks alamiah atau disebut juga dengan balance bilingualism. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua setelah bahasa pertama ketika dewasa
memiliki pendidikan formal atau disebut juga dengan unbalanced bilingualism. Hal senada juga dikemukakan oleh Hastuti pada tahun 1989 yang membagi bilingualisme dalam dua kategori berdasarkan cara terjadinya. Yang pertama itu ada bilingualisme alamiah atau disebut juga dengan natural bilingualism. Proses bilingualisme timbul dalam lingkungan alamiah atau secara spontan dan tidak terorganisasi. Kedua, bilingualisme bantuan atau bilingualisme sekunder. Bisa disebut juga dengan secondary bilingualism, yaitu bilingualisme yang sengaja diatur dan diajarkan secara teratur di lingkungan formal. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan bilingualisme. Kelebihan bilingualisme yang pertama, lebih banyak peluang pekerjaan untuk para penguasa bilingualisme tersebut. Yang kedua, akses yang lebih luas kepada budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik mengenai bahasa ibunda Anda. Keempat, baik untuk otak Anda. Selanjutnya, kekurangan bilingualisme yaitu terjadinya kekeliruan bahasa yang diucapkan. Saya Nova Anggreni Putri Widayanti, NIM I1A21942 akan menjelaskan materi tentang multilingualisme. Multilingualisme atau bahu bahasa merupakan tindakan menggunakan banyak bahasa oleh individu atau masyarakat. Di dunia terdapat lebih banyak orang yang multilingual. Multilingualisme menjadi salah satu fenomena sosial yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan keterbukaan budaya. Multilingualisme didefinisikan sebagai keahlian dan kefasihan berbahasa yang tinggi. Menurut para ahli, Sumarsono dan Paina Partuna, dalam bukunya 2002, multilingualisme adalah masyarakat yang mempunyai beberapa bahasa. Masyarakat yang demikian terjadi karena beberapa etnik ikut membentuk masyarakat, sehingga dari segi etnik bisa dikatakan sebagai masyarakat majemuk. Menurut para ahli yang kedua yaitu Caer, dalam bukunya 2014 menyebutkan bahwa multilingualisme merupakan suatu keadaan digunakannya lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain. Mirip dengan konsep bilingualisme, bahwa bahasa-bahasa tersebut digunakan secara bergantian dengan mempertimbangkan tiga kondisi, yaitu lawan berbicara, topik pembicaraan, dan situasi sosial pembicaraan. Orang yang multilingual adalah seseorang yang dapat berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa atau dua bahasa, baik secara aktif yaitu melalui berbicara, menulis, atau tanda tangan. Secara pasif yaitu melalui mendengarkan, membaca, dan mengamati. Saya Bernino Prensa akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai faktor-faktor multilingualisme serta kekurangan dan kelebihan multilingualisme. Yang pertama, bagaimana sebuah masyarakat dapat menjadi multilingual? Tentu saja ada beberapa faktor yang mendasarinya. Faktor yang paling jelas menyebabkan multilingualisme masyarakat adalah migrasi. Sidahar melalui Sandra dan Nancy pada tahun 2009 halaman 48. Ketika penutur bahasa menetap selama bertahun-tahun di daerah tempat bahasa lain digunakan dan terus mempertahankan bahasa mereka sendiri, maka penutur tersebut menjadi multilingual. Penyebab lain multilingualisme masyarakat adalah kotak budaya. Ketika masyarakat mengimpor dan mengasimilasi lembaga kebudayaan masyarakat lain selama bertahun-tahun, mungkin multilingualisme pun terwujud. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan multilingualisme. Ada 5 hal. Yang pertama, peningkatan daya ingat. Bagi seorang multilingual, memiliki masalah ketika mereka mencari kata yang tepat untuk digunakan, yaitu seperti aturan tata bahasa dan struktur. Ketika mereka berada atau berpindah budaya dan konteks yang berbeda, jadi tidak heran seorang multilingual memiliki daya ingat yang lebih bagus daripada orang yang monolingual. Yang kedua, proses kreatif yang lebih baik.
Menurut ahli yang berada di Eropa menyimpulkan bahwa menjadi orang yang multilingual membantu otak lebih baik banyak koneksi neuronalnya dengan lebih banyak mempelajari bahasa baru. Otak bekerja seperti sebuah otot, menstimulasi dan mengembangkan jaringan neuronal dan mengarah pada kapasitas yang lebih tinggi untuk menciptakan lebih banyak proses kreatif. Yang ketiga, kemampuan penyelesaian masalah yang lebih baik. Penelitian yang telah dilakukan di salah satu universitas yang ada di Amerika telah menunjukkan bahwa multilingual mengambil pendekatan pada permasalahan yang sama dengan perspektif yang berbeda dibandingkan monolingual, dikarenakan mereka sering berhubungan dengan kultur yang berbeda ketika mempelajari bahasa baru dan lebih terbuka pikirannya ketika berhadapan dengan sebuah situasi. Selanjutnya, yang keempat, ahli multitasking. Agar dapat menangani 2 atau 3 kali lipat kata-kata efisien, otak tidak punya pilihan lain selain lebih fokus dan menggunakan lebih banyak sumber daya agar dapat berpindah-pindah antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya dengan lebih cepat. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa mereka memindahkan pikiran dan perhatian mereka lebih cepat dibandingkan para monolingual. Selanjutnya yang kelima, pengambilan keputusan yang tajam. Penelitian di Universitas Chicago telah menemukan para multilingual lebih sering mengambil keputusan yang tepat dibandingkan dengan monolingual. Dengan bisa berbicara beberapa bahasa, menjadikan multilingual dapat melihat gambaran lebih besar dan mengerti situasi rumit yang lebih baik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya, yaitu Nova Anggreni Putri Widayanti, akan menyampaikan perbedaan bilingualisme dan multilingualisme. Bilingual adalah kemampuan untuk berbicara menggunakan 2 bahasa dengan baik. Sementara multilingual atau dikenal dengan plurilingualisme berarti mampu berbicara lebih dari 2 bahasa. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami yang disampaikan oleh video yang kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.